Benjolannya obatnya pakai apa? Obat benjolan. Apa ya tadi lupa. Hah? Pakai ini Pak. Gini nih, gini. Coba gimana? Pakai gini. Ya Pak. Maksudnya tangan kiri ibu ngerogoh apa? Apa ya? Gini Pak. Bapak mah minta jelasin sih. Iya namanya apa namanya? Namanya yang 5 huruf Pak. Berapa huruf? 5. 5. Huruf pertama apa? Pak, hurufnya disingkat aja Pak, jadi M2K. Ya apa kepanjangannya? Kepanjangannya apa kepanjangannya? Apa ya? MMK. Ya apa namanya? Namanya apa namanya? Namanya, aduh. Namanya apa? M. Terus? M lagi. K. Huruf pertama? M. Huruf kedua? M. Huruf kedua? Huruf ketiga? Huruf ketiga? M. Huruf keempat? Aduh. Huruf kelima? Jadi dibaca apa? MMK. Pak Haji, jangan banyak-banyak bilangnya. Sekali lagi. Apa Bu? Sekali Bapak, lagi. diupahin nggak? Enggak. Enggak. Apa ya? Kalau nggak diupahin, saya bilang juga. Ayo lanjut. Jadi gimana? Iya Pak, ini saya bingung juga bagaimana ya caranya mau cari modal buat bikin pesawat itu Pak. Ya. Iya 200 juta lagi Pak pesawatnya. Itu kasihan juga kalau enggak. Soalnya Pak nggak mungkin sih dia kerja Pak. Apa namanya, sekolahnya aja sama saya dimasukin ke luar biasa karena takut dihina anak saya di SMK-nya. Iya, bingung saya Pak. Jadi Pak kalau misalnya saya punya modal mah gitu ya, dia ada apa namanya, ada musik box rusak sama dia dibenerin gitu Pak. Alhamdulillah anaknya mah kreatif Pak. Gitu, bikin motor udah 3 sepeda. Dia sampai kuli-kuli itu apa namanya, ngangkutin pasir segala apa Pak. Gitu. Nah sekarang pertanyaan ibu apa ke saya? Iya, saya mau nanya gini Pak, bagaimana caranya supaya dia sabar seperti dulu gitu, supaya nggak galak lagi gitu Pak. Capek saya Pak, mikirinnya Pak. Saya takut anak saya dibawa ke polisi, udah begitu anak saya. Kenapa anaknya nggak suruh masuk polisi aja? Tadinya mau dimasukin Pak, udah saya mikir lagi Pak, harus gede duitnya. Iya. Gitu, Ya udah, sekarang kalau anak ibu pengen sembuh, nanti praktekin ilmu RDAY. Jadi kemarin manfaatnya privat, jadi kita bisa ngomong berdua, jadi kelihatan permasalahannya. Kemarin ada orang Subang datang, dia orang terkaya, orang Sumedang, dia orang terkaya di Sumedang. Tapi karena dia sering minum air doa dari kiai ini, 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 akhirnya dia hodamnya di badannya udah mendarah daging. Nah, akhirnya dia kalau ngomong nunduk, dan kalau tidur 3 hari, 4 hari, dan tidak bangun dan tidak makan. Nah kemarin dia privat tuh ke Natrabu 10 hari yang lalu ya. Kemarin ini kontrol yang kedua.
Dokter udah angkat tangan, pengobatan dimanapun udah angkat tangan. Nah dia datanglah kemarin sama istrinya dengan kondisi yang udah parah. Nah dia datang, dia bilang katanya, kata istrinya dia orang terkaya, paling kaya lah di sana. Nah hartanya udah habis karena minjem buat jaminan, karena nggak bisa bayar, akhirnya disita, dilelang, jadi habis sekarang dia. Nah obatnya cuma satu, karena ibunya bapaknya udah nggak ada, udah meninggal, jadi ngobatin istrinya. Obatnya mau tahu Pak, gampang banget ilmunya RDAY. Tangan kiri istrinya, jadi tangan kiri istrinya dimasukin ke lubang enak. Bapak dan Ibu tahu lubang enak? Kok Pak Haji tahu? Karena saya pakarnya. Ya, jadi istrinya nggak tahu yang mana lubang enak Pak Haji. Ya udah kita gambarin pakai kertas. Nah, itu karena kita privat di Aeon Mall Sentul. Nah, coba Ibu sekarang nih ngetes doang ilmunya RDAY. Ibu ke toilet, kita bawain botol aquanya 3. Dicolek masukin ke dalam botol. Nah, colok masukin botol 9 kali. Ini berlaku buat semua. Kalau Bapak dan Ibu suka minum air doa, ini obatnya. Nah, tapi dia kan udah mendarah daging Pak. Jadi hodamnya udah mendarah daging. Di ruqyah juga udah susah mau keluar. Nah, manjurnya pakai ilmu air ekstrak. Namanya air ekstrak. Jadi intisarinya air. Adanya tuh di lubang enak. Itu air lubang enak Bu, Pak. Itu keluar kalau si istrinya nafsu birahi. Nah karena dicolok akhirnya kan enak. Enak. Nah dicolok 9 kali, dia ngucapnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Ibu berlaku juga. Jadi Ibu colok, nanti Ibu masukin. Ibu inget-inget, pada saat Ibu dulu ML, si anak itu pengen, belum lahir maksudnya untuk hamil, Ibu inget-inget waktu itu ML sama suami di bulan Ramadan mau Idul Fitri dan mau Idul Adha, gak? Coba inget-inget. Nah itu Ibu ML. Nah itu nggak boleh Pak. Jadi kalau malam Idul Fitri sama Idul Adha, Bapak dan Ibu nggak boleh ML. Bonusnya itu anaknya atau apanya gitu. Jadi jangan. Tapi aku pengen ngobel aja ngobel. Nah nanti jadinya kayak gitu Bu anaknya. Tapi nggak usah khawatir, ada obatnya itu tadi. Karena itu bikinnya dari lubang enak, obatnya juga dari lubang enak. Jadi Ibu kobel, alat kelamin Ibu pakai jari kiri, masukin di sini. Nah diminumin ke anaknya. Sama cebok Ibu buat masak nasi. Nanti anaknya normal lagi. Nah si bapak itu Pak yang dari Sumedang, alhamdulillah baru minum itu langsung sekarang tegak palanya Pak. Tuh udah tegak. Dan sekarang kan kemarin dia ngontrol untuk pengobatan yang kedua. Yang pertama kan 10 hari yang lalu. Sekarang bapaknya udah tidurnya normal. Belum normal sekali sih, tapi udah normal. Dia kalau tidur sebelum berobat ke RDAY 3 hari kalau tidur Pak. Nggak makan tapi hidup, kuat. Pipisnya di situ, BAB-nya di situ. Dan istrinya yang ituin. Nah, itu dulu mungkin orang tuanya seperti itu tuh. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu nanti kasih tahu sama putra-putrinya. Kasih tahu sama anak-anak kita yang udah remaja untuk pas udah mau dewasa lah. Kalau malam Idul Fitri atau malam Idul Adha kita nggak boleh ML. Gitu. Waktunya nggak seperti itu. ML ya di hari yang lain. Nah nanti bonusnya takutnya kayak gitu tuh. Nah, Ibu tinggal ngobatinnya pakai itu. Colek, obatin ya. Nah sebanyak umurnya Ibu umurnya berapa? 54. Bapak suami tercinta?
Suami tercinta, ya lupa. Kira-kira 100 hari deh, 50 sama 50 ya. Iya. Nah selama 100 hari, nah makannya pakai air cebokan alat kelamin ibu buat masak nasi. Nanti pada saat tutup nasinya dibuka, ibu ngomong, ini pakai namanya hajatnya itu, namanya siapa anaknya? Farid. Farid, Allah, Farid sembuhin dong, ngomongnya sama asap pas dibuka tuh. Ngepul. Jadi kayak zaman dulu Pak, zamannya Bapak masih kecil, saya juga masih kecil. Itu kalau orang tua kita merantau ke Kalimantan, dulu belum ada pager, belum ada HP. Jadi kalau ngasih tahu orang tuanya yang merantau, itu pakai kukusan nasi, masak nasi, kukusannya dibuka, asapnya keluar, nanti kita manggil, Pak, dandang, kenceng. Pak, pulang ya. Abdullah sakit, ya pulang ya. Ini nggak megang uang. Itu besoknya orang tuanya itu pasti pulang tuh Pak. Betul gak? Betul. Itu ilmu kearifan lokal. Seeng. Pak. Ya. Dulu kalau bapak dan ibu sakit ginjal, kan kakinya suka bengkak tuh ya. Kalau zaman dulu itu obatnya pakai daun telon. Tahu daun telon yang di pagar-pagar suka numbuh? Nah, itu diambilin tuh daun telon. Nanti direbus, airnya kan hijau, diminum. Itu penyakitnya sembuh, Pak. Kalau sekarang kan enggak. Cuci darah. Kalau kita kan cuci baju ya. Kalau di rumah sakit cuci darah. Makanya banyak ruko-ruko hemo apa tuh cuci darah. Padahal obatnya itu zaman dulu nenek saya, kakek saya namanya daun telon. Pernah dengar belum? Hah? Banyak lah. Telang. Hah? Telang. Daun telon. Pohon teleng. Tahu kan? Yang kalau nanti direbus dibikin teh warnanya hijau. Nah itu obatnya itu. Nanti nggak bakal badannya bengkak-bengkak lagi. Obat mata bayi. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Beli obat mata atau misalkan cuci darah. Nah itu ilmu kearifan lokal. Nah ibu pakai begitu Bu. Ya.